Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila Yandra dengan NIM 23060009. Saya adalah mahasiswa dari program studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Baiklah, sebelumnya yang terhormat, Bapak Dr. Joan Marta SEMSI sebagai dosen pada mata kuliah Permodelan Ekonomi untuk Pengambilan Keputusan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai penerapan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam mata kuliah Permodalan Ekonomi untuk Pengambilan Keputusan. Video ini sengaja disusun sebagai tugas akhir yang bertujuan untuk menjelaskan tahapan dan proses pengambilan keputusan menggunakan metode AHP secara sistematis dan terstruktur. Baiklah, sebelum masuk pada penerapan metode AHP, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu AHP. Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP itu dikembangkan oleh Thomas L. Seti pada tahun 70-an ketika di Wharton School. Metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman, dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian nilai pribadi ke dalam suatu cara yang logis. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan metode AHP, ada beberapa prinsip yang harus dipahami. Yang pertama yaitu membuat hierarki. Sistem yang kompleks itu dapat dipahami dengan memecahnya menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun elemen secara hierarki, dan menggabungkannya. Nah, berikut contoh struktur hierarki yang mana pada bagian tersebut terdapat struktur hierarki pengambilan keputusan yang lazim atau sering digunakan dalam kerangka Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk merumuskan sebuah strategi. Nah, pada gambar terdapat 3 level dalam hierarki. Yang pertama, level pertama yaitu tujuan, yang merupakan sasaran utama untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam contoh penerapan ini, strategi yang digunakan adalah strategi penanggulangan pengangguran yang paling efektif untuk menurunkan tingkat pengangguran. Nah, untuk level kedua, yaitu kriteria, itu merupakan aspek atau ukuran penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif kebijakan, yaitu dalam contoh yaitu pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi yang mencerminkan dimensi utama dalam pembangunan ekonomi. Nah, dan yang untuk level terakhir yaitu alternatif merupakan pilihan kebijakan atau tindakan yang dapat diambil untuk mencapai tujuan. Nah, dalam contoh alternatif yang diambil ada 3. Yang pertama pemberdayaan UMKM, yang kedua pembangunan infrastruktur, dan investasi swasta serta PMA yang dinilai berdasarkan kriteria pada level sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penilaian kriteria dan alternatif. Nah, kriteria dan alternatif itu dilakukan dengan perbandingan berpasangan, yang mana menurut Seti pada tahun 1988, untuk berbagai persoalan skala 1-9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nah, berikut penyusunan skala kepentingan yang digunakan dalam tabel. Nah, untuk skalanya itu terdiri dari skala 1-9 atau terdapat tingkat kepentingan 1-9. Untuk tingkat kepentingan yang pertama didefinisikan sebagai kedua elemen sama-sama pentingnya. Untuk tingkat kepentingan yang ketiga, salah satu sedikit lebih penting dari yang lainnya. Untuk tingkat kepentingan yang kelima, salah satu lebih penting dari yang lain. Untuk tingkat kepentingan yang ketujuh, salah satu jauh lebih penting dari yang lain. Untuk tingkat kepentingan yang 9, salah satu mutlak lebih penting dari yang lain. Untuk tingkat kepentingan 2, 4, 6, dan 8 itu dinilai antara dua penilaian yang berdekatan. Selain itu juga terdapat yang namanya resiprokal, yang mana kebalikan dari angka-angka di atas. Maksudnya, jika elemen I mendapatkan salah satu dari nilai di atas pada saat dibandingkan dengan elemen J, maka untuk elemen J nantinya merupakan nilai kebalikan dibanding dengan nilai elemen I. Nah,
Untuk prinsip yang ketiga, yaitu menentukan prioritas atau synthesis of priority. Nah, untuk setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan, yang mana nilai-nilai perbandingan relatif dari alternatif kriteria bias disesuaikan dengan judgement yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot-bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematika. Untuk prinsip yang keempat, terdapat yaitu konsistensi logis atau logical konsistensi. Konsistensi memiliki dua makna. Yang pertama adalah objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Dan yang kedua menyangkut tingkat hubungan antara objek yang diasarkan pada kriteria tertentu. Nah, itu saja singkat penjelasan mengenai apa itu AHP. Berikutnya kita akan masuk ke dalam penerapan tahap-tahap penerapan atau langkah-langkah penerapan metode analytical hierarchy process. Baiklah, lanjut saja kita akan masuk kepada penerapan tahap-tahap penerapan metode analytical hierarchy process. Yang mana untuk tahap awal dari metode AHP sendiri kita harus menetapkan tujuan pengambilan keputusan serta kriteria dan alternatif yang akan digunakan sebagai dasar penilaian. Nah, dalam analisis ini atau contoh analisis ini, kriteria yang digunakan terdiri dari 3 aspek, yaitu pemerataan, lalu ada pertumbuhan dan stabilitas. Sedangkan untuk alternatif juga terdiri dari 3 alternatif. Yang pertama yaitu pemberdayaan, lalu ada infrastruktur dan investasi. Nah, selanjutnya kita membutuhkan data yang mana di sini sudah tersedia data yang diperoleh dari kuesioner singkat yang diisi oleh dua orang pakar, yaitu pakar 1 dan pakar 2 sebagai contoh dalam penerapan metode AHP. Nah, di sini pakar 1 telah mengisi untuk yang kriteria dan alternatif, begitupun juga untuk pakar 2 juga telah mengisi untuk yang bagian kriteria dan alternatif. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengisi matrik perbandingan kriteria dan penentuan strategi penanggulangan pengangguran. Nah, untuk mengisi matrik perbandingan di sini saya akan memberi contoh untuk data dari pakar 1, yang mana untuk caranya yang pertama kita harus mengisi elemen diagonal terlebih dahulu yang ditandai oleh kolom berwarna ungu, yang mana seluruh nilai diisi dengan angka 1. Nah, nilai 1 itu menunjukkan bahwa suatu kriteria dibandingkan dengan dirinya sendiri akan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Maka dari itu, untuk perbandingan antara pemerataan dengan pemerataan itu bernilai 1, pertumbuhan dengan pertumbuhan juga bernilai 1, dan stabilitas dibandingkan dengan stabilitas itu memiliki nilai 1. Nah, untuk tahap kedua, yaitu kita harus melakukan pengisian nilai perbandingan utama yang ditandai dengan kolom berwarna putih, diisi berdasarkan hasil kuesioner pakar. Nah, nilai perbandingan diletakkan pada baris kriteria yang dinilai lebih penting terhadap kriteria pembandingnya sesuai dengan skala 1-9. Sebagai contoh, di sini pengisian perbandingan kita lihat antara kriteria pemerataan dan pertumbuhan dari responden pakar pertama. Di sini antara pemerataan dan perbandingan, pakar 1 berpendapat bahwasanya pemerataan itu lebih penting daripada pertumbuhan dengan skala 2. Maka dari itu di sini kita akan buat sesuai dengan syaratnya tadi, kita akan meletakkan nilai tersebut pada baris kriteria yang lebih penting, karena di sini pemerataan lebih penting daripada pertumbuhan, maka di sini akan kita letakkan nilai 2. Lalu selanjutnya kita akan melihat kembali untuk perbandingan antara pemerataan dengan stabilitas, yang mana pakar 1 memberikan respon pemerataan itu lebih penting daripada stabilitas. Maka dari itu di sini kita kembali ngisi di baris pemerataan dengan skala 6.
Nah, selanjutnya untuk perbandingan antara pertumbuhan dengan stabilitas, di sini pakar 1 menyatakan bahwasanya pertumbuhan itu lebih penting dibandingkan dengan stabilitas dengan skala 5. Maka dari situ kita akan isi pada baris pertumbuhan dibanding dengan stabilitas dengan skala 5. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengisi nilai kebalikan atau resiprokal. Nah, di sini kolom yang akan kita isi itu kolom yang berwarna abu-abu yang merupakan nilai kebalikan dari penilaian utama. Nah, nilai kebalikan ini diperoleh dari 1 dibagi dengan nilai pembanding utama sesuai dengan prinsip AHP. Contohnya, jika pemerataan dibandingkan dengan pertumbuhan dinilai dengan skala 2, maka untuk pertumbuhan dibanding dengan pemerataan itu diisi dengan 1 dibagi 2. Caranya seperti ini, 1 dibagi 2. Lalu enter. Nah, begitupun juga untuk pemerataan dibanding dengan stabilitas. Di sini pemerataan lebih penting dengan skala 6, maka untuk stabilitas dibanding dengan pemerataan itu kebalikan dari perbandingan antara pemerataan dengan stabilitas. Caranya masih sama dengan 1 dibagi dengan 6. Lalu enter. Nah, begitupun juga untuk perbandingan antara stabilitas dengan pertumbuhan, karena pertumbuhan dengan stabilitas lebih penting stabilitas pertumbuhan dengan skala 5, maka untuk perbandingan antara stabilitas dengan pertumbuhan itu kebalikan dari perbandingan pertumbuhan dengan stabilitas. Caranya masih sama dengan 1 dibagi dengan 5. Lalu enter. Nah, setelah kita mengisi seluruh matriks perbandingan berpasangan, maka langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai VE atau vector engine, lalu VP atau vektor prioritas, VA vektor A, dan VB vektor B yang digunakan untuk menentukan bobot kriteria serta menguji konsistensi penilaiannya. Nah, langsung saja yang pertama kita akan melakukan perhitungan VE atau vector engine. Sebelum mengisi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu vector engine. Nah, vector engine merupakan nilai bobot awal kriteria yang diperoleh menggunakan metode rata-rata geometrik, yang mana untuk vector engine sendiri ini diperoleh dengan cara mengkalikan seluruh elemen dalam satu baris matriks perbandingan berpasangan. Kemudian, hasil perkalian tersebut diambil akar pangkat sebanyak jumlah kriterianya yang dilambangkan dengan N, yang mana langkah ini dilakukan untuk setiap baris kriteria. Selanjutnya, seluruh nilai VE atau vector engine dijumlahkan untuk memperoleh total vector engine. Nah, berikut caranya. Di sini kita sama dengan terlebih dahulu, lalu buka kurung, klik pada baris pemerataan terlebih dahulu, dikali ya teman-teman. 1 dikali 2, selanjutnya dikali dengan pemerataan yang ketiga, tutup kurung, lalu kita pangkatkan dengan sebanyak jumlah kriteria yang kita gunakan, itu 1 dibagi dengan 3, karena di sini 3 kriteria yang kita gunakan. Lalu enter. Nah, setelah itu setiap baris kita harus lakukan hal yang sama cukup dengan cara menarik saja ke bawah. Nah, setelah VE terisi atau vector engine terisi, kita harus menjumlahkan seluruhnya untuk mendapatkan total dari vector engine dengan cara sum, lalu ke bawah. Nah, setelah mendapatkan totalnya, selanjutnya kita akan menghitung vektor prioritas, yang mana vektor prioritas itu didefinisikan sebagai bobot akhir kriteria yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing kriteria dalam struktur pengambilan keputusan.
Nah, untuk vektor prioritas itu diperoleh dengan cara menormalkan nilai VE atau vektor engine, yaitu nilai VE pada kriteria pertama, kedua, atau ketiga itu dibagi dengan total seluruh nilai vektor engine, yang mana proses ini akan menghasilkan bobot prioritas setiap kriteria, di mana jumlah seluruh nilai VP harus sama dengan 1. Caranya, yang pertama kita buka sama dengan terlebih dahulu, lalu klik pada baris pertama nilai VE. Untuk yang nilai VE pertama dibagi dengan jumlah dari atau total keseluruhan dari nilai VE. Nah, untuk memudahkan kita menjumlahkan atau menemukan vektor prioritas untuk baris kedua dan baris ketiga, kita harus mengunci terlebih dahulu pada bagian total vektor engine-nya dengan simbol dolar, lalu enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, setelah didapatkan nilai vektor prioritasnya, selanjutnya kita akan menjumlahkan, yang mana jumlah vektor prioritas harus sama dengan 1. Enter. Nah, setelah kita mendapatkan vektor prioritas dan mendapatkan total dari keseluruhan vektor prioritas, selanjutnya kita akan menghitung VA, yang mana VA ini merupakan hasil perkalian antara matriks perbandingan berpasangan awal dengan vektor prioritas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, nilai VA ini akan diperoleh dari hasil perkalian matriks pada baris berpasangan dengan vektor prioritas, yang mana perhitungannya akan dilakukan dengan metode baris dikali kolom. Caranya seperti berikut, sama dengan buka kurung terlebih dahulu. Untuk baris pertama dari pemerataan dikali dengan kolom pertama dari faktor prioritas. Nah, di sini kita harus mengunci terlebih dahulu agar nanti jika kita menghitung ke bawah itu akan pengalinya itu sama ya. Lalu selanjutnya kita tutup kurung, tambah, buka kurung kembali, baris kedua, kolom kedua maksudnya kolom kedua dikalikan dengan baris kedua vektor prioritas. Sama halnya kita kunci terlebih dahulu, lalu tutup kurung, lalu ditambah, buka kurung kembali. Nah, di sini untuk kolom ketiga dari pemerataan kita kali dengan baris ketiga dari vektor prioritasnya. Jangan lupa untuk dikunci terlebih dahulu. Lalu kita tutup kurung kembali dan enter. Setelah mendapatkan yang pertama, kita tinggal tarik saja ke bawah agar memudahkan kita dalam proses AHP. Nah, setelah mendapatkan VA, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan VB yang mana atau vektor B yang mana ini diperoleh dengan VB sendiri itu merupakan sebentar. Nah, vektor B ini digunakan untuk memperoleh nilai engine maksimum dan sebagai dasar dalam pengujian konsistensi matrik perbandingan berpasangan. Nah, vektor B itu diperoleh dengan cara membagi nilai VA dengan VP untuk masing-masing kriteria, yang setelah itu nilai VB dijumlahkan dengan dan dirata-ratakan untuk memperoleh nilai engine maksimum. Caranya sama dengan lalu vektor A dibagi dengan vektor B, vektor prioritas, lalu enter. Nah, ini jika ditarik ke bawah itu hasilnya akan sama semua. Dan jangan lupa untuk kita jumlahkan terlebih dahulu. Jumlahkan, lalu enter. Nah, setelah untuk vektor E,
vektor engine, vektor prioritas, vektor A, dan vektor B terisi, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan atau menghitung nilai Kmax, lalu konsistensi indeks, dan konsistensi rasio sebagai uji konsistensi penilaian. Nah, untuk perhitungan Kmax, nilai Kmax itu diperoleh dari rata-rata nilai vektor B. Caranya sama dengan jumlah dari nilai vektor B itu dibagi dengan sebanyak kriteria yang kita gunakan. Di sini kriterianya sebanyak 3, maka dibagi 3 lalu enter. Nah, setelah Kmax dapat, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan konsistensi indeks, yang mana nilai CI ini menggunakan rumus yaitu Kmax dikurangkan jumlah kriteria yang kita gunakan, lalu dibagi dengan jumlah kriteria yang digunakan dikurang dengan 1. Caranya sama dengan, lalu buka kurung terlebih dahulu, nilai Kmax dikurang dengan jumlah kriteria yang kita gunakan yaitu 3, tutup kurung, dibagi dengan, buka kurung terlebih dahulu, 3 dikurangi dengan 1. Kurung lalu enter. Nah, setelah CI terisi, kemudian kita akan melakukan perhitungan konsistensi rasio atau CR. Nah, nilai CR itu diperoleh dengan membagi nilai C1 dengan random index. Nah, random index ini merupakan nilai indeks acak yang telah ditetapkan oleh SETI berdasarkan jumlah kriteria. Nah, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu tabel dari random index sendiri. Nah, di sini untuk random index ini itu setiap jumlah kriteria itu berbeda-beda. Nah, karena di sini saya menggunakan 3 kriteria, maka random index yang akan saya gunakan adalah 0,58. Nah, kita akan kembali kepada Excel-nya. Nah, kita akan langsung mencari konsistensi rasionya, yang mana dengan cara memperolehnya seperti yang tadi, kita akan membagi nilai CI dengan random index. Karena di sini kriteria yang digunakan itu sebanyak 3, maka random indexnya adalah 0,58. Caranya sama dengan nilai CI dibagi dengan 0,58. Lalu enter. Nah, setelah kita mendapatkan seluruhnya, lanjut saja kita akan mengisi pakar yang kedua, sama seperti langkah di pakar pertama tadi. Kita lihat terlebih dahulu untuk responnya. Sini kita isi 2, ini 4, ini 4. Lalu ini kebalikannya ya. Ini juga ini. Bentar, selanjutnya kita langsung saja nilai VE. Langsung saja ke PP, caranya masih sama. Jangan lupa untuk dikunci. Di sini hasilnya harus 1. VA, untuk VA caranya juga sama ya teman-teman. Kunci terlebih dahulu. Bentar, terus ke bawah. Juga sama. Baik, setelah mengisi pakar kedua, selanjutnya kita akan melakukan matriks atau mengisi matrik pendapat gabungan. Nah, matrik pendapat gabungan ini digunakan untuk menggabungkan penilaian dari lebih satu pakar. Nah, nilai perbandingan gabungan akan diperoleh dengan menggunakan rata-rata geometrik dari nilai perbandingan masing-masing pakar dengan cara berikut ini.
Namun, sedikit penjelasan, metode ini bertujuan untuk memperoleh satu matriks perbandingan yang mewakili pendapat kolektif para pakar sebelum dilakukan penghitungan bobot dan uji konsistensi. Nah, caranya untuk yang pertama di sini sudah diisi dengan angka 1 em, karena untuk nilai setiap perbandingan itu sama ya teman-teman. Jadi untuk di sini kita akan mengisi kolom putih dan kolom abu-abu saja. Caranya sama dengan lalu buka kurung. Di sini klik saja langsung kolom perbandingan pemerataan dan pertumbuhan dari pakar pertama dikali dengan kolom perbandingan pemerataan dan pertumbuhan dari pakar kedua, lalu tutup kurung, dipangkatkan dengan karena di sini dari dua pakar maka satu dibagi dua, lalu enter. Nah, begitupun juga dengan yang ini, caranya masih sama. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan dua angka di belakang koma. Kita kurangkan terlebih dahulu untuk angkanya. Nah, untuk seluruh kolom yang ini itu sama caranya, itu kita harus melihat dulu perbandingan antara dua pakar tersebut. Nah, nanti kita harus mengkalikan untuk perbandingan pakar pertama dengan pakar kedua, lalu dipangkatkan dengan jumlah pakar yang ada. Kalau karena di sini ada dua pakar, maka nanti dipangkat dengan 1/2. Jadi semuanya akan sama rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nilai vektor engine, vektor prioritas, vektor A dan vektor B. Itu caranya sama dengan cara yang di atas. Kita sama dengan terlebih dahulu, lalu buka kurung. Di sini kita kalikan 1 dikali dengan 2, lalu dikali dengan 4,90, tutup kurung, pangkat sebanyak kriteria yang kita gunakan, 1 dibagi 3. Lalu enter. Nah, ini tinggal ditarik ke bawah saja. Lalu sama dengan kita jumlahkan. Enter. Nah, selanjutnya VP juga sama dengan vektor E dibagi dengan jumlah totalnya. Kunci terlebih dahulu agar nanti jika ditarik ke bawah perkaliannya tetap sama. Enter, lalu jumlahnya harus sama dengan 1. Enter. Nah, untuk vektor A, itu caranya tetap sama juga. Jadi kita melakukan metodenya baris dikali kolom. Nah, caranya sama dengan buka kurung 1 dikali dengan vektor baris pertama, kunci terlebih dahulu. Nah, lalu ditambah dengan kolom kedua. Jangan lupa untuk dibuka kurung terlebih dahulu. Ini dikali dengan ini, dikunci, lalu tutup kurung, ditambah buka kurung, ini dikali dengan ini, dikunci terlebih dahulu, enter, ke bawah. Lalu lanjut untuk vektor B. Di sini sama dengan vektor A dibagi dengan vektor B. Sama dengan
Nah, setelah kita mengisi untuk vektor B, kita akan lanjut mengisi Qmax, Ci, dan Cr-nya. Nah, untuk cara mengisi Qmax ini, Ci dan Cr itu sama dengan yang di atasnya, maka itu sama dengan, lalu total dari vektor B dibagi sebanyak jumlah kriteria yang kita gunakan, itu di sini 3. Lanjut ke untuk konsistensi indeksnya itu dengan rumus ya teman-teman. Jadi buka kurung, hasil Qmax itu dikurangi dengan 3 sebanyak jumlah kriteria yang digunakan dibagi dengan jumlah kriteria yang digunakan dikurang dengan 1. Bentar. Begitupun juga dengan konsistensi rasionya, karena kita menggunakan 3 kriteria, maka untuk random indeksnya itu 0,58. Jadi konsistensi indeks dibagi dengan 0,58. Bentar. Nah, setelah bagian kriteria ini terisi semua, selanjutnya kita akan masuk kepada pengisian alternatifnya. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja masuk untuk mengisi matriks perbandingan alternatif terhadap kriteria 1, kriteria 2, dan kriteria 3. Nah, di sini saya akan menunjukkan langkah-langkahnya kembali. Di sini saya akan mengisi untuk matriks perbandingan alternatif terhadap kriteria 1, yaitu pemerataan ekonomi dari pakar pertama. Nah, caranya sama. Untuk bagian kita harus mengisi terlebih dahulu untuk bagian diagonalnya terlebih dahulu. Di sini dengan nilai 1 karena perbandingannya sama. Lalu selanjutnya kita akan mengisi kolom yang putih ini. Nah, di sini kita akan melihat kembali data dari pakar pertama untuk alternatif pemerataan ekonomi. Nah, sebagai contoh untuk perbandingan antara pemberdayaan dengan infrastruktur, pakar 1 mengatakan bahwasannya pemberdayaan lebih penting dibandingkan dengan infrastruktur dengan skala 2. Begitupun untuk pemberdayaan dengan investasi, itu lebih penting pemberdayaan dibandingkan dengan investasi dengan skala 4. Dan untuk infrastruktur itu lebih penting infrastruktur dibandingkan investasi dengan skala 3. Maka kita akan isi terlebih dahulu. Di sini untuk pemberdayaan dengan infrastruktur itu 2. Investasi dengan pemberdayaan dengan investasi lebih penting pemberdayaan dengan skala 4. Untuk infrastruktur dengan investasi lebih penting infrastruktur daripada investasi dengan skala 3. Nah, untuk kolom yang berwarna ungu ini kita akan mengisi kebalikannya dari nilai pembanding utama. Caranya sama dengan 1 dibagi dengan 2. Lalu sama dengan kembali 1 dibagi dengan 4. Ya, sesuai dengan pembanding utamanya. Lalu ini juga 1 dibagi dengan pembanding utamanya. Nah, di sini kita memakai 2 angka di belakang koma saja ya teman-teman. Di sini kita kurangkan dulu komanya. Nah, setelah itu kita akan mengisi vektor engine, vektor prioritas, vektor A dan vektor B, lalu Qmax, Ci, dan Cr. Nah, untuk caranya itu sama saja dengan kita mengisi kriteria tadi. Sama dengan kita buka kurung untuk vektor engine ya, dikalikan kali 2, lalu dikali dengan 4, tutup kurung, dipangkat dengan banyaknya alternatif yang kita gunakan, 1 dibagi 3, lalu tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita tarik saja ke bawah. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dijumlahkan. Jumlahkan, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan mengisi vektor P. Caranya adalah kita bagi setiap baris kriteria, setiap baris alternatif vektor E dibagi dengan total keseluruhan vektor E. Caranya sama dengan, lalu baris pertama ini dibagi dengan total keseluruhan vektor E. Jangan lupa untuk dikunci agar memudahkan kita untuk menariknya ke bawah, jadi perkaliannya tidak akan tertukar. Lalu enter. Tarik saja ke bawah. Nah, jangan lupa untuk ditotalkan, maka totalnya harus sama dengan 1.
terus sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian dari vektor A. Vektor A itu caranya sama seperti sebelumnya, sama dengan lalu buka kurung. Kita kalikan kolom pertama dikali dengan vektor P pertama, lalu dikunci terlebih dahulu agar dia tidak saat diturunkan ke bawah tidak bertukar perkaliannya. Lakukan langkah yang sama. Ini, lalu ini dikunci juga, teman-teman. Lalu ditambah dengan invers bagian ini dikali, dibuka kurung juga, jangan lupa dibuka kurung terlebih dahulu, dikali dengan vektor P yang ketiga juga dikunci agar perkaliannya tidak bertukar nantinya. Maaf, ini salah ya. Enter. Nah, setelah itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, setelah vektor A terisi, selanjutnya kita akan mengisi vektor B-nya. Itu caranya sama, vektor A dibagi dengan vektor prioritas. Vektor A dibagi vektor prioritas. Enter. Lalu itu hasilnya akan sama ya teman-teman. Tarik ke bawah. Lalu jangan lupa untuk kita jumlahkan. Enter. Nah, setelah itu kita akan mencari Qmax. Nah, Qmax itu caranya sama, yaitu rata-rata dari vektor B. Jadi, penjumlahnya itu dibagi dengan 3 alternatifnya. Sebanyak alternatif yang kita gunakan ya. Lalu untuk CI itu pakai rumus, yaitu sama dengan buka kurung Qmax dikurang dengan Qmax dikurangi dengan jumlah alternatif yang kita gunakan, lalu dibagi dengan jumlah alternatif yang kita gunakan dikurangi dengan 1. Enter. Begitu. Kalau CR juga sama, karena sini 3 alternatif yang kita gunakan, maka random indexnya itu 0,58. Disesuaikan dengan banyaknya alternatif atau kriteria yang kita gunakan. Di sini berarti konsistensi indeks dibagi 0,58. Enter. Nah, setelah pakar 1 terisi, kita akan mengisi juga untuk pakar yang kedua, itu caranya sama. Jadi kita tinggal mengisi sesuai dengan data yang telah disediakan. Jangan lupa dikurangkan komanya. Nah, selanjutnya kita isi VE, itu caranya sama, jadi di sini saya akan kopas saja agar mempermudah. Kita buka VP, caranya sama. Jadi di sini kita ganti. Lalu kita jumlahkan, hasilnya harus sama 1. Nah, untuk VA juga sama, ke di sini. Enter. Tarik saja ke bawah. Lalu VB ya. VA per VP. Enter. Tarik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali sedikit untuk langkah-langkah matriks pendapat gabungannya. Itu caranya sama. Di sini karena untuk bagian ini diagonalnya itu sama nilainya, maka akan tetap 1. Selanjutnya untuk ini sama dengan buka kurung terlebih dahulu. Lalu kita kalikan saja dari pakar pertama ya.
dikali dengan pakar kedua. Sesuaikan saja kolomnya. Tutup kurung. Dipangkat dengan 1/2 karena ada di 2 pakar. Enter. Ini itu akan sama semuanya ya. Ini kita pakai 2 angka di belakang koma saja. Itu pun juga ini. Ini juga 2 angka di belakang koma saja. Nah, setelah itu kita akan mengisi vektor E, vektor P, dan vektor A serta vektor B-nya, lalu Qmax dan CI-nya. Caranya tetap sama ya teman-teman. Silahkan ikuti langkah seperti yang ada di video. Untuk vektor P juga sama. Itu dibagi dengan total keseluruhan vektor E. Jangan lupa untuk dikunci. Bentar. Tarik ke bawah. Totalnya harus sama dengan 1. Maaf, ada kesalahan. Selanjutnya untuk vektor A itu sama seperti sebelumnya, kita buka kurung, lalu nanti yang baris ini masing-masing dikali dengan yang ini, vektor P-nya. Jadi caranya seperti yang di video saja. Dikali, lalu dikunci, tutup kurung, tambah Nah, setelah itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, vektor B itu rumusnya vektor A dibagi vektor P. Bagi vektor P. Lalu tarik saya ke bawah, hasilnya akan sama ya teman-teman setiap barisnya. Lalu kita jumlahkan. Qmax itu sama merata-ratakan vektor B dibagi dengan sebanyak jumlah kriteria ataupun alternatif yang kita gunakan. Maka dari itu sama dengan total keseluruhan vektor B dibagi dengan 3. CI pun begitu, sesuai dengan rumusnya, yaitu buka kurung, hasil dari Qmax dikurangi dengan jumlah kriteria yang digunakan, tutup kurung, dibagi dengan
jumlah kriteria yang kita gunakan dikurangi dengan 1. Bentar. Nah, untuk CR itu sama dengan CI dibagi sesuai dengan random index dari kriteria yang kita gunakan. Karena ada 3 berarti 0,58. Nah, setelah semuanya terisi, kita akan lanjut untuk mengisi matriks perbandingan alternatif yang kedua, kriteria kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya matriks perbandingan untuk alternatif terhadap kriteria ketiga yaitu stabilitas ekonomi. Nah, untuk caranya itu sama saja ya teman-teman. Jadi kita langsung saja mengisi terlebih dahulu pakat 1, pakat 2, lalu matrik pendapat gabungan. Jadi ini saya akan lanjut mengisi untuk matriks perbandingan alternatif terhadap kriteria 2 dan kriteria 3 sesuai dengan data yang sudah ada.
Lalu ini kita jumlahkan. Untuk image itu juga sama dengan ini dibagi 3. Bentar. Lalu ini juga. Lanjut untuk pakar yang ketiga, untuk pakar 1 dari alternatif ketiga. Itu sama dengan lalu dikurangi komanya. Rumus ini itu sama saja. Lalu tarik ke bawah. Lanjut untuk vektor prioritas. Itu caranya sama saja, teman-teman. Ini lalu jangan lupa untuk dikunci. Bentar. Sini tinggal tarik saya ke bawah. Baik, setelah semuanya terisi, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai perhitungan vertikal strategi penanggulangan pengangguran. Nah, di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel kriteria dan tabel alternatifnya. Nah, untuk penjelasan singkatnya, nah untuk bobot penilaian vertikal di kriteria itu menunjukkan bahwa hasil pembobotan sintesis keputusan menggunakan metode HP, yang mana untuk masing-masing kriteria
Untuk pemerataan ekonomi itu bernilai 0,562 yang mana memiliki bobot terbesar. Artinya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk yang faktor kedua itu pertumbuhan ekonomi dengan bobot 0,344 itu berada pada prioritas kedua. Dan untuk faktor yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi dengan bobot 0,094 yang memiliki pengaruh relatif lebih kecil yang mana keseluruhan total bobot sama dengan satu yang menandakan konsistensi pembobotan. Nah, selanjutnya itu adalah penilaian alternatif terhadap kriteria. Nah, di bagian tengah tabel itu menunjukkan kinerja setiap alternatif pemberdayaan UMKM, infrastruktur, dan investasi terhadap masing-masing kriteria. Nah, nilai ini akan mencerminkan tingkat kontribusi relatif alternatif dalam mendukung pemerataan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Dalam bobot alternatif di hasil akhir, kolom bobot alternatif merupakan hasil sintesis antara bobot kriteria dan penilaian alternatif, yang mana untuk pemberdayaan UMKM itu bernilai bobotnya itu yaitu 0,565 menjadi alternatif paling prioritas. Lalu untuk pembangunan infrastruktur itu berada pada urutan kedua dengan bobot 0,281 dan untuk yang terakhir itu investasi dengan bobot 0,154 menjadi pilihan terakhir. Nah, secara keseluruhan, tabel ini bermakna bahwa strategi penanggulangan pengangguran paling efektif menurut AHP yaitu pemberdayaan UMKM karena paling sesuai dengan kriteria utama atau terutama yaitu pemerataan ekonomi. Nah, baiklah mungkin sekian pemaparan atau penjelasan mengenai tahapan-tahapan penerapan analytical hierarchy proses dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.